Bapak Ibu dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, strateginya harus dilakukan oleh Ibu Bapak Guru itu adalah melakukan analisis CP dulu, ya. CP kan untuk mata pelajaran itu CP-nya banyak. Bapak Ibu analisis satu-satu gitu ya, Bapak Ibu. Perlu kerjasama antar guru. Nah, analisis CP mata pelajaran pada fase yang akan dipetakan berdasarkan hasil asesmen diagnostik atau asesmen awal yang dilakukan tim pengembangan kurikulum di sekolah masing-masing. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase. Apa yang harus dicapai, gitu ya. Karena kalau ibu bapak guru yang ada di sekolah, sekarang kan pakai kurikulum merdeka itu ada per fase Bapak Ibu, dan ujung-ujung keberhasilan belajar itu di akhir fase yang kita bisa dapatkan. Itu bagaimana? Apakah dia mencapai kompetensi atau tidak, ya. Kemudian berikutnya mengidentifikasi kompetensi dasar yang perlu dikuasai peserta didik sebelum peserta didik mencapai kompetensi akhir dari fase tersebut. Yang keempat, merumuskan TP dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Nah, konten yang akan dipelajari dan variasi keterampilan berpikirnya juga perlu dikuasai oleh anak-anak, begitu ya Bapak Ibu. Ada yang mungkin keterampilannya ikut dalam pemahaman atau dalam aplikasi, dalam sintesis gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi elemen atau subelemen profil pelajar Pancasila ya. Nah, kemudian menyusun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran itu dilakukan dari hari ke hari Bapak Ibu untuk mengukur CP, dan nanti Bapak Ibu bisa ditandai dengan keberhasilan CP itu pertama dengan melihat tes formatif ya. Lalu bisa dilihat juga dari tes sumatif ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai saran bahwa dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik merujuk pada kompetensi yang tercantum pada CP. Jadi CP itu Bapak Ibu tidak disusun oleh para guru, tidak dikembangkan oleh para guru, tapi dikembangkan oleh para pengembang kurikulum di pusat. Dan itu diberikan Bapak Ibu ya kepada daerah begitu. Nah, apa yang harus dikembangkan oleh Bapak Ibu yaitu menyusun TP dan ATP. Merumuskan kalimat tujuan pembelajaran dapat mengambil referensi dari berbagai sumber atau memadukan tujuan pembelajaran dari berbagai kurikulum. Nah, kalau yang sudah dipelajari di perguruan tinggi, itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu guru ya pada waktu belajar, itu kan ada istilah ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Audience, behavior, condition, dan degree ya Bapak Ibu. Nah, apakah boleh seperti itu? Oh, boleh tentu saja Bapak Ibu ya. Karena yang penting di sini adalah kata kerja operasionalnya yang nanti dapat dicapai oleh siswa. Kemudian, nah, berikutnya adalah identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang mungkin terkait dengan kompetensi yang akan dicapai. Nah, merumuskan TP dan ATP itu pertama, tim pengembang kurikulum menganalisis CP tadi ya, mata pelajaran, lalu menurunkan CP dengan cara mengurai menjadi beberapa TP yang diajarkan. Jadi dari sejumlah kalimat yang ada di dalam CP yang membentuk paragraf itu diurai Bapak Ibu satu-satu. Ada berapa CP, ada berapa TP yang bisa dikembangkan dari CP tersebut. Apakah mungkin bisa menjadi 6 TP, bisa menjadi 7, 8, mungkin 10 Bapak Ibu ya. Dan itu akan membentuk rangkaian nanti. Oleh karena itu, guru yang bertugas di satu fase itu dan jenjang pendidikan tertentu bekerja sama. Ya, tidak terjadi overlapping dalam membuat TP-nya. Lalu yang ketiga, kata kerja operasional yang digunakan menggambarkan kompetensi yang dapat diukur ya untuk mengukur perubahan tingkah laku. Nah, lalu diperhatikan di sini dalam merumuskan TP, gunakan kata kerja dari taksonomi belajar untuk menggambarkan tingkat atau degree kompetensi peserta didik. Nah, ini bisa diambil dari Anderson dan Rothko untuk kurikulum
13, lalu ada Marzano dan Kendall, ya, ada Pacet, ada De Solo. Nah, silakan Bapak Ibu mau mengambil yang mana, ya. Lalu pilih materi yang kontekstual, yaitu materi-materi yang dekat dengan kehidupan anak-anak sehari-hari, dengan lingkungan yang ada pada mereka, ya. Nah, itu adalah strategi yang bisa dikembangkan tim pengembang di kurikulum di sekolah. Nah, contoh ya tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP Bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya. Nah, ini di jenjang sekolah dasar. Peserta didik dapat membaca cerita pendek dengan lafal yang jelas dan intonasi yang tepat, memperhatikan volume suara saat berbicara. Peserta didik dapat melengkapi cerita pendek sesuai dengan cerita yang dibacakan. Peserta didik dapat menceritakan pengalaman yang runut ya. Nah, catatannya bahwa tak kerja menunjukkan keterampilan aksi. Coba Bapak Ibu lihat, sini ada membaca, melengkapi, menceritakan gitu ya. Lalu konten yang dipelajarinya, lafal jelas, intonasi cerita pendek ya, cerita pengalaman. Lama ini ininya apa namanya? Kompetensi keterampilan ya Bapak Ibu ya. Yang bisa yang berdasarkan jabaran dari CP gitu ya yang dibuatkan tujuan pembelajaran.